Aku tetap bersamamu dalam romo yang tulus berikanku engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerahmu, biarlah dariku yang menyertaiku, biarlah dariku bukan hati ucapan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di antara menyembahmu. Bukan hati ucapanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di antara menyembahmu. Romo yang hidup penuh hidup dalam hatiku. Ku siap terima kuasamu, hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Bukan hati ucapanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di antara menyembahmu.
Selamat bertemu sekali lagi buat saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, dalam ibadah online kita pada minggu hari ini. Amin. Haleluya. Mari saya mengajak kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan tema khotbah saya pada hari ini yaitu rahasia imannya Daniel. Katakan imannya Daniel. Saudara, kenapa imannya Daniel? Karena saya percaya kita berada di satu waktu yang sama seperti waktunya Daniel. Amin, saudara. Saya melihat bahwa imannya Daniel ini begitu relevan dengan kita hari ini, saudara. Di mana imannya Daniel membawakan dampak yang luar biasa kepada setiap raja-raja pada waktunya Daniel. Bukan hanya kepada raja, tapi kehidupan Daniel juga, saudara, membawa dampak kepada para wakil raja, membawa dampak kepada wakil kerajaan, kepada pemerintah pada waktu itu, dan juga dampak kepada komunitas di mana dia sedang berada, dan juga kehidupan Daniel, saudara, membawa dampak dalam kehidupan rohani kita pada waktu ini, saudara. Iman kita dibangkitkan, iman kita bertumbuh ketika kita merenungkan kehidupan Daniel. Dan saya berdoa supaya bukan hanya kehidupan Daniel, tapi kehidupan Anda dan saya pada tahun 2021 ini juga akan membuat dampak kepada orang di sekitar kita, kepada tetangga kita, mungkin kepada keluarga kita, kepada bangsa kita, saudara, sehingga pada tahun-tahun mendatang kehidupan kita membuat dampak pada bangsa ini. Yang setuju katakan amin. Ini kerinduan kita dan kerinduan saya buat Anda dan saya pada hari ini. Mari sama-sama kita melihat di dalam Daniel bab yang ke-6, saudara, ayat yang ke-16. Saya ingin kita melihat ada satu peristiwa di dalam ayat yang ke-16. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Pasti kita ingat tentang Daniel dan juga kisah gua singa. Amin. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga tahu ketika disebut Daniel, mereka pasti ingat tentang gua singa ini, saudara. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ayat yang ke-18, kita lompat yang ke-18, firman Tuhan berkata, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Saudara, kita perhatikan reaksi Raja Darius, seorang raja yang agung. Reaksi ketika Daniel ditangkap dan dibuang ke dalam gua singa, firman Tuhan berkata dia begitu kecewa, dia begitu sedih sehingga Raja Darius tidak boleh tidur, saudara. Kenapa? Kenapa Raja Darius punya respon yang sedemikian rupa? Kenapa Darius begitu sayang dengan Daniel, saudara? Ini bukan karena Daniel sedang merasuahkan Darius. Ya, kalau hari ini seringkali itu terjadi, saudara. Tetapi kehidupan Daniel ini benar-benar mempengaruhi Darius, saudara. Kehidupan Daniel sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja yang luar biasa, sebagai seorang yang begitu berdedikasi dalam pekerjaan, seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat disiplin, seorang yang takut akan Tuhan di dalam pekerjaan dia luar biasa, saudara. Maka firman Tuhan berkata, Raja Darius begitu suka dengan Daniel, seorang yang rajin, seorang yang jujur, saudara. Bagaimana dengan hidup kita hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara? Kita perhatikan ayat yang ke-19. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Saudara, ini saya tidak pernah bisa bayangkan seorang raja yang agung pada waktu itu hanya karena pribadi seorang yang bernama Daniel yang dulunya seorang tawanan, saudara. Firman Tuhan berkata awal pagi sebelum fajar menyingsing, firman Tuhan, Raja Darius sudah bangun, dia pergi ke gua singa. Yang timbul di hati saya, ini orang gila. Karena saudara, secara normal kalau bukan Daniel, itu pada pikirannya Darius itu memang sudah finish, sudah mati, saudara. Siapapun yang dibuang dalam gua singa itu finish. Pastinya orang-orang musuhnya
Daniel sudah bisa bayangkan kalau Daniel itu sudah habis seperti KFC, dimakan bahkan tulang-tulangnya habis sudah. Tetapi kita perhatikan Darius, firman Tuhan berkata pagi-pagi dia sudah pergi ke gua singa. Kenapa saudara? Karena Raja Darius tahu di dalam kehidupan Daniel dia melihat ada Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan berkata, kalau kita perhatikan saudara ayat yang ke-20, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Saudara Darius, dia melihat Daniel, dia melihat ada Tuhan yang hidup, saudara. Dia melihat ada Allah yang luar biasa. Saudara, bagaimana dengan Anda dan saya hari ini ketika komunitas melihat kita? Apakah mereka melihat ada pengharapan? Apakah mereka melihat ada Tuhan yang luar biasa, saudara? Karena di dalam kehidupan Daniel, Darius melihat Tuhan yang luar biasa. Dia melihat Tuhan yang hidup. Dia melihat Tuhan yang bisa menyelamatkan. Dia bisa melihat Tuhan yang melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Dan kita mau belajar seperti Daniel. Kenapa Allah begitu berkenan dengan Daniel sehingga Allah menyatakan dirinya di dalam kehidupan Daniel, sehingga Allah mengangkatkan Daniel yang orang tawanan menjadi orang yang luar biasa, saudara. Allah yang sama bekerja dalam kehidupan Daniel, juga Allah yang sama bisa bekerja dalam kehidupan kita hari ini. Yang setuju katakan amin. Kita mau pelajari, saudara. Kita mau mempelajari rahasia di dalam kehidupan Daniel. Kenapa Allah begitu berkenan sehingga Daniel ini memperlihatkan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Kunci yang pertama, kenapa Allah begitu berkenan menyatakan diri dia dengan luar biasa begitu nyata di dalam kehidupan Daniel, sehingga Daniel diangkat dengan luar biasa, saudara, oleh Tuhan. Kunci yang pertama kita melihat, saudara, di dalam Daniel bab yang pertama ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Kunci yang pertama kenapa Tuhan begitu suka dengan Daniel adalah Daniel telah membuatkan satu keputusan. Dia telah menekadkan dirinya bahwa satu keputusan yang bulat kalau dia tidak mau kompromi dengan dosa. Katakan kompromi dengan dosa. Saudara, keputusan Daniel adalah kunci yang penting untuk kita bisa maju di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Ada banyak orang percaya mereka tidak bisa maju dalam hidup rohani mereka karena mereka masih kompromi dengan dosa. Dan ini merupakan kunci yang penting. Kalau Anda ingin maju dalam kehidupan rohani Anda perlu belajar sama seperti Daniel, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Yang setuju katakan amin. Saudara, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan kalau pada masa yang sama Anda masih kompromi dengan dosa. Saya perhatikan begitu banyak orang percaya hari ini, saudara. Di sisi yang lain mereka mau percaya kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain mereka tidak mau meninggalkan kehidupan dosa mereka. Tapi hari ini, saudara, mari kita belajar sama seperti Daniel. Dia membuatkan satu keputusan, membuatkan satu ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Setuju katakan amin. Dan Yusuf juga membuatkan satu keputusan untuk tidak kompromi bersama dengan istrinya Potifar, saudara. Sehingga Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ketika kamu berketetapan untuk tidak kompromi dengan dosa, kamu sedang meletakkan diri kamu di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan apa? Dengan santapan raja. Santapan raja. Saudara, mungkin kita tidak seperti Daniel berada di istana raja dan lalu kita diberikan santapan raja, saudara. Tapi hari-hari ini sehingga Anda tahu, dunia sedang menawarkan kita santapan-santapan daripada penguasa dunia, saudara. Anak-anak muda sedang ditawarkan dengan pelbagai makanan-makanan yang bisa mematikan kehidupan rohani mereka, saudara. Ada banyak orang-orang Kristen lalai dalam iman mereka, lalai di dalam doa, lalai dalam baca firman Tuhan, karena mereka sedang melayani santapan-santapan dari dunia.
Mereka ada yang begitu fokus dengan game mereka, ada yang begitu fokus dengan media sosial, saudara, sehingga mereka lupa untuk berdoa. Hari ini, saudara, mari kita belajar sama seperti Daniel. Aku berketetapan untuk tidak menajiskan diriku dengan santapan raja. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Yang kedua, kunci kedua, kenapa Tuhan begitu suka dengan Daniel? Kenapa Tuhan begitu berkenan menyatakan diri dia kepada Daniel, saudara? Yang kedua, firman Tuhan berkata di dalam Daniel, kita perhatikan Daniel bab yang ke-6, ayat yang ke-5. Kunci yang kedua, ayat yang ke-5, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kunci yang kedua, saudara, yaitu berbicara tentang ketekunan Daniel di dalam ibadahnya. Daniel membangunkan satu gaya hidup yang selalu beribadah kepada Tuhan. Daniel membangunkan satu gaya hidup yang selalu berdoa dan menyembah Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Sehingga firman Tuhan berkata, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Saudara, Daniel dikenal oleh orang-orang di sekitarnya dengan kehidupan seorang yang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya, saudara? Saudara, ketika saya kali pertama saya habis belajar, ketika saya tamat belajar dan saya bekerja di satu company, ini company dari Singapura, dan saya pendekkan cerita, saudara, saya bekerja dari Isnin itu sampai hari Ahad, saudara, non-stop bekerja. Wow, kerjanya begitu banyak sekali. Dan akhirnya sampai satu waktu setelah saya berkali-kali meminta daripada majikan saya supaya saya diberikan waktu pergi ke gereja. Suatu hari saya bertemu dengan majikan saya bilang dengan dia, bos, saya mau pergi ke gereja pada hari Ahad, tolong berikan saya kesempatan. Bos saya bilang seperti ini, kita perlukan pekerja pada hari Sabtu dan hari Minggu. Saya bilang seperti ini, bos, kalau begitu saya berhenti saja. Kamu tahu, bos saya shock. Kamu mau berhenti hanya karena mau ke gereja, hanya karena kamu mau beribadah kepada Tuhan kamu. Saya bilang, yes bos, saya mau setia kepada Tuhan saya. Kamu tahu, saudara, bos saya bilang, oke, kalau begitu hari Minggu kamu tidak perlu kerja lagi, tetapi hari Isnin sampai hari 6 kamu harus datang ke tempat kerja. Saudara, saya bilang, wow, terima kasih Tuhan. Mulai hari itu setiap hari Minggu saya tidak bekerja lagi, tapi saya punya waktu pergi ke ibadah, saudara. Tetapi ya, karena waktu itu kita masih muda, dan setiap hari Sabtu itu kita ada latihan musik, kita ada latihan praise and worship, saudara. Ya maklumlah kita masih muda waktu itu kan, kita begitu bersemangat untuk latihan, untuk rehearsal bersama dengan teman-teman kita. Dan saya bertemu lagi dengan bos, saya bilang dengan dia, bos, hari Sabtu saya mau cuti juga. Bos saya bilang dengan saya, kamu ini yang benar. Saya kata dengan bos, ya saya harus cuti pada hari Sabtu. Bos saya bilang dengan saya seperti ini, saya tidak pernah lihat orang seperti kamu, yang begitu setia kepada Tuhan, yang begitu setia kepada gereja. Saya bilang dengan bos saya seperti ini, bahwa Tuhan saya melebihi segala sesuatu. Saudara, kamu tahu, bos saya pada mulanya tidak mau. Saya bilang dengan dia, bos, kalau begitu saya berhenti saja. Saudara, saya 3 kali minta berhenti di tempat kerja saya hanya karena saya ingin beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya pada hari ini? Bagaimana orang bisa mengenalkan kita, saudara? Daniel dikenali dalam hidup dia sebagai seorang yang tekun dalam ibadah dia kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari sama kita melihat, saudara, tentang kehidupan doanya Daniel, tentang kehidupan ibadahnya Daniel. Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, demi didengar oleh Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem.
Saudara, kita perhatikan Daniel, setiap kali dia menghadapi tentangan dalam hidup dia, setiap kali dia menghadapi persoalan dalam hidup dia, Daniel selalu meresponi dengan sikap yang kembali kepada Tuhan, dengan sikap yang menaikkan doa kepada Tuhan, dengan sikap yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Dan saya tidak heran, saudara, bagaimana Tuhan tidak meresponi doanya Paulus dan Silas dalam penjara, saudara. Orang yang bertekun di dalam doa mereka akan mendapat lawatan yang luar biasa daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, Daniel bukan saja meresponi masalah di dalam doa dan penyembahan, tapi firman Tuhan berkata, kita perhatikan saudara, di dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, kita baca sampai habis saudara, ketika didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamarnya di atas dan tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti apa yang biasa dilakukan oleh Daniel. Yang pertama, dia meresponi setiap kondisi hidupnya dengan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, Daniel membangunkan gaya hidup yang selalu menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, meskipun tidak punya masalah, Daniel tetap menaikkan sikap gaya hidup yang selalu datang kepada Tuhan, yang selalu berdoa, yang selalu menyembah Tuhan. Saudara, jangan kita berdoa oleh karena kita mau berdoa, jangan kita berdoa oleh karena kita punya masalah maka kita berdoa. Tidak, saudara, tapi kita membangunkan satu sikap yang selalu mau berdoa, yang selalu berkomunikasi, yang selalu mau menyembah Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Dan firman Tuhan berkata, Daniel berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Saudara, saya tidak heran kenapa Tuhan begitu suka bersama dengan Daniel. Daniel seorang yang benar-benar membangunkan kehidupan doa dan penyembahan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Daniel punya komitmen di hadapan Tuhan, sehingga doa Daniel bukan doa biasa, tetapi menjadi satu covenant di antara dia dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita perhatikan seterusnya, saudara. Daniel bukan hanya datang meresponi masalahnya dengan doa, Daniel bukan saja membangunkan satu sikap yang selalu berdoa yang menyembah Tuhan, tapi firman Tuhan berkata bahwa Daniel juga seorang yang fokus di dalam doa dan penyembahan dia. Ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati apa? Daniel sedang berdoa. Anda bisa bayangkan kalau kamu Daniel. Tiba-tiba penguasa mulai datang ke rumah, polisi datang ke rumah. Kalau polisi datang, saudara, kita pasti berhenti. Ayo berhenti, polisi datang ke rumah. Ya kan? Kita merasa ketakutan, kita tidak senang. Tapi firman Tuhan berkata, ketika para petugas datang ke rumah Daniel, dia tidak peduli. Dia fokus untuk menyembah Tuhan. Dia fokus untuk menyenangkan Bapa di surga. Dia fokus di dalam penyembahan dia kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sikap Daniel yang luar biasa, yang meresponi Tuhan, yang mau bersama dengan Tuhan. Saudara tahu ada banyak orang datang ke gereja, tapi tidak semua orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Kenapa, saudara? Hanya orang yang benar-benar fokus di dalam ibadah dan penyembahan mereka kepada Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Maka Daniel seorang yang fokus dalam doa dia, sehingga dia terus berdoa dan terjadi breakthrough demi breakthrough dalam kehidupan Daniel, saudara. Biar tahun 2021, saudara, kita menjadi orang yang fokus dalam doa dan penyembahan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kenapa Tuhan begitu senang dengan Daniel? Yang ketiga, Daniel 9 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kita. Daniel, ini saudara, Daniel orang tawanan. Daniel bukan berada di sekolah Alkitab. Daniel bukan berada di library dalam rumahnya, dalam kamarnya punya banyak buku rohani. Tidak, saudara. Daniel ini seorang tawanan. Jadi tawan waktu perang, saudara. Tapi bagaimana ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab. Seorang tawanan kok memiliki Alkitab, saudara. Seorang tawanan kok ada begitu banyak kitab-kitab yang bersama dengan dia, saudara.
Saya tidak heran kenapa Tuhan begitu meresponi kehidupan Daniel. Karena di dalam hati Daniel, ketika dalam krisis yang dalam hati Daniel, dia mau bersama dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dalam kehidupan Daniel, meskipun dalam seorang tawanan, barang di tempat yang asing, saudara, Daniel punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Daniel punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika kamu merenungkan firman Tuhan, ketika kamu meletakkan firman Tuhan dalam hati kamu dan melakukannya, maka Allah meresponi di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Maka Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Amin, saudara. Mintalah apa saja. Ini kualitas yang ada pada Daniel, saudara. Dan firman Tuhan berkata dalam Hosea 4 yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ada banyak orang tidak mengenal Tuhan yang disembah karena mereka tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, saudara. Dan Yesus berkata dalam Matius 4 yang ke-4, manusia bukan hidup daripada roti saja, tapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Saudara, biar kita menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen biasa-biasa, tapi kita punya kehausan akan firman Tuhan. Kita punya kelaparan akan firman Tuhan sama seperti Daniel. Sehingga Tuhan memberikan, menyingkatkan wahyu yang luar biasa, pengertian yang luar biasa kepada Daniel. Kenapa? Daniel haus akan firman Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, kenapa Tuhan begitu senang dengan Daniel? Kenapa Tuhan begitu menyatakan kemuliaan dia kepada Daniel, saudara? Kita mau belajar daripada Daniel. Daniel 1 ayat yang pertama firman Tuhan berkata, Daniel 1 ayat yang pertama, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Di mana Daniel sedang berada, saudara. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebahagian dari perkakas-perkakas rumah Allah di dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat yang ke-6 kita lompat. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahuda, yakni Daniel, Hananya, Mishael, dan Azaria. Saudara, ini bukan waktu kebangunan rohani. Ini bukan orang sedang berduyun-duyun pergi ke stadium, ada KKR, ada KKR, kata orang Indonesia. Ini bukan waktunya mereka sedang memasuki Zoom dan mereka bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Tapi ini musim pandemik, saudara. Musim yang sama seperti pandemik hari ini, saudara. Ini musim krisis. Daniel sedang berada di musim yang sangat menakutkan. Krisis, musim peperangan, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, Daniel tidak pernah lari daripada waktu sukar. Yang setuju katakan amin. Daniel tidak pernah lari daripada penderitaan. Tapi firman Tuhan berkata, Daniel tidak pernah mengeluh. Daniel tidak pernah kecewa. Daniel tidak pernah putus harapan. Tapi firman Tuhan berkata, Daniel bersama dengan teman-temannya, mereka move on. Katakan move on, saudara. Mereka mengambil setiap kesempatan di depan mereka. Karena saya percaya orang yang bersama dengan Tuhan, waktu musim apapun mereka akan menuai kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap pintu peluang yang terbuka itu disamar oleh orang yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kita perhatikan Daniel pada waktu yang sukar, dia move on. Dia membangunkan kehidupannya dengan fokus dan tenang kepada Tuhan, saudara. Dia tetap tertib, jujur, dan berdedikasi dalam tugas yang diberikan kepada dia. Daniel tidak pernah lari daripada pencobaan, tidak pernah lari di dalam waktu sukar. Justru sudah dengan baik-baik, waktu sukar adalah waktu yang terbaik untuk Anda bisa melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa, untuk Anda bisa mengalami secara personal betapa hebatnya Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Waktu sukar adalah waktu untuk kita mengalami di sisi yang baru bersama dengan Tuhan kita. Waktu sukar adalah waktu yang terbaik untuk kita dilatihkan dalam iman kita, saudara. Ketika
badai mulai menerpa, ketika badai mulai bertiup dalam hidup kita, saudara, iman kita makin tertanam dan lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan kita. Makin banyak tentangan, kita makin dalam bersama dengan Tuhan kita, sehingga iman kita dikuatkan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan dengan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, amin, amin. Yang terakhir, kenapa Tuhan begitu senang dengan Daniel? Wow. Daniel pertama ayat ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana. Dia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, kamu bisa bayangkan kalau kamu adalah Daniel. Saya pernah bayangkan berkali-kali. Kalau saya Daniel, apakah saya berani meminta kepada pemimpin di istana? Tolong, jangan kasih saya makan itu ya. Tolong, jangan suruh saya buat hal yang seperti ini. Saya percaya saudara, kalau kita di posisi Daniel, mungkin kita kecut, sudah tidak berani berkata-kata. Tapi firman Tuhan berkata, Daniel seorang yang berani. Katakan berani. Saudara tahu bahwa Tuhan begitu suka bekerja dengan orang yang berani. Tuhan suka bekerja dengan Daud, karena Daud seorang yang berani, saudara. Tuhan juga suka bekerja dengan Daniel, karena Daniel seorang yang berani. Daniel, dia berani membuat keputusan. Dia berani mengatakan tidak, saudara, kalau itu tidak benar di hadapan Tuhan. Dia berani mengatakan iya, jika itu adalah perkara yang benar. Yang setuju katakan amin. Kita perlu berani untuk mengambil risiko, saudara. Kita perlu berani untuk memulaikan sesuatu yang baru, saudara. Kita perlu berani untuk tampil beda, saudara. Ada apa, saudara? Kita perlu berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Apalagi di musim yang baru ini, saudara, ada banyak orang tidak berani memulakan satu pelayanan yang baru, memulakan sesuatu yang baru. Saya masih ingat beberapa tahun yang dahulu, saya melayani dalam kerja-kerja misi, saudara. Karena bersama dengan seorang hamba Tuhan yang sedang saya latih. Dan saya mengajar dia untuk menggunakan komputer, laptop, saudara. Itu bagus untuk pekerjaan. Saya bilang, mari saya mengajar kamu guna komputer. Kamu tahu, saudara, dia respon dengan saya, alamak pastor, saya takutlah pastor. Aduh, saya bilang dengan dia, halo, kamu hanya bisa move on dalam pelayanan kamu hanya bisa melepasi perkara ini jika kamu berani menggunakan sesuatu yang baru. Saudara, kamu tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pemimpin gereja, mereka tidak bisa move on dalam pelayanan mereka karena mereka tidak berani perkara-perkara yang baru. Amin, saudara. Ada amin. Mari pada hari ini, saudara, kita selidiki diri kita sekali lagi. Kita mau membuat keputusan sebagai seorang yang berani, sama seperti Daniel, karena Tuhan suka bekerja dengan orang yang berani. Yang setuju katakan amin, saudara. Kita perlu berani dimanapun kita berada, saudara. Kita perlu berani, amin. Kita berani bertemu dengan orang yang punya pangkat sekalipun, jangan kita takut, saudara, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Mari saya mengajak kita semua sekali lagi pada saat ini, mari bersama dengan keluarga kamu di rumah, bersama dengan sahabat kamu, ataupun kamu secara personal. Mari kita selidiki iman kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita memasuki tahun 2021, kita masuk bulan Februari ini. Mari kita mengevaluasikan kembali iman kita kepada Tuhan. Apakah kita masih kompromi dengan dosa? Mari kita evaluasi kembali apakah kita benar-benar membangunkan hidup kita, memotivasikan hidup kita. Oleh karena cinta kita kepada Tuhan, kita membangunkan kehidupan doa dan penyembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar cinta kepada firman Tuhan, atau kita cuma baca firman Tuhan karena disuruh, saudara? Mari kita evaluasi diri kita di hadapan Tuhan pada tahun 2021. Saya percaya Tuhan yang pernah memberkati Daniel dengan luar biasa adalah Tuhan yang sama juga akan menyatakan betapa hebatnya Tuhan kita dalam hidup kita, sehingga tahun 2021 akan menjadi tahun kemenangan buat kita. Yang setuju katakan amin. Menjadi tahun di mana kita akan membuatkan satu kesaksian yang luar biasa, di mana-mana orang akan mendengar kesaksian tentang kita. Kenapa, saudara? Kita hidup sama seperti Daniel. Yang setuju katakan amin. Mari kita datang bersama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Malam yang Kau berikan buat kami untuk datang bersama dengan saudara kami di luar sana, dimanapun mereka berada. Biar malam hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, kami mempersiapkan hati kami.
Kami mau sama seperti Daniel. Kami mau dipakai sama seperti Daniel. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan kami adalah sama dengan Tuhan yang Daniel. Terima kasih. Pada hari ini juga kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama dengan keluarga kita sebagai satu keluarga besar. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Bapa, kami datang bersama sebagai satu keluarga besar. Kami mau supaya hati kami dipersiapkan untuk satu perjamuan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ampuni hati kami Tuhan jika ada perkara yang tidak beres. Kami mau mengampuni orang yang menyakitkan hati kami. Dan kami mau datang dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ambilkan roti di tangan kanan Anda. Firman Tuhan berkata pada malam hari Yesus diserahkan. Dia mengambil roti, dia mengucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Saudara, malam hari ini, pagi hari, siang hari ini, kita ingin meresponi hati Bapa. Firman Tuhan berkata untuk memperingati akan Tuhan, memperingati akan cinta Tuhan kepada Anda, memperingati akan pengorbanan Tuhan kepada kita, memperingati akan hati Bapa yang selalu mau bersama dengan kita, yang memperingati akan keinginan Tuhan untuk menyembuhkan segala penyakit Anda. Amin saudara, mari kita mengambil bersama-sama dengan cinta kita kepada Yesus di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dan kita mengambil cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata demikian juga setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Yang baru Tuhan lakukan untuk Anda pada hari ini. Yang dimeteraikan oleh darahku. Yang telah dimeterai oleh darah Tuhan Yesus, yang tidak boleh digagalkan oleh kelemahan kita sekalipun, tidak boleh digagalkan oleh dunia, karena itu sudah dimeteraikan oleh Bapa dengan darah Tuhan Yesus untuk Anda dan saya, supaya kita bisa mengalami kemenangan, mukjizat dan kesembuhan bersama dengan Tuhan kita, memasuki perjanjian bersama dengan Bapa yang sejuk katakan amin. Mari kita ambil bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami dapat merayakan perjamuan kudus bersama sebagai satu keluarga. Dan kami mau datang dengan sikap hati sama seperti Daniel. Kami mau belajar untuk berketetapan tidak menajiskan diri kami dengan hal-hal duniawi, perkara yang tidak benar. Dan kami mau membangunkan satu kehidupan doa dan penyembahan yang penuh komitmen di hadapan Tuhan, yang penuh cinta akan Tuhan. Kami mau hidup dengan firman Tuhan. Kami mau untuk meneruskan kehidupan kami apapun di depan kami. Kami mau move on bersama dengan Tuhan. Sukar atau tidak sukar, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan kami. Dan kami mau sama seperti Daud dan juga Daniel, orang yang berani membuat keputusan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua. Berkati seluruh jemaat Tuhan di luar sana. Saya berdoa satu persatu dijamah oleh kasih Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus Tuhan, dijamah oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amen. Thank you. Terima kasih saudara. Jumpa Anda lagi minggu depan. God bless you. Amin.